Salam damai, Shalom. Kita teruskan dengan kitab Roma atau surat Paulus kepada umat di Roma, bab 8 dengan judul perikop pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Perikop ini mengajarkan mengenai pengharapan dari anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan punya pengharapan bahwa walaupun menderita, walaupun mikul salib, kita punya pengharapan bahwa setelah semua ini selesai, kita akan hidup bersama Yesus. Sebab Yesus sudah menebus kita, sudah dahuluan memikul salib, yaitu kelemahan kita, dan sudah menaklukkan dosa-dosa maut, dipikul di pundaknya, supaya kita mendapatkan pengharapan. Jadi pengharapan kepada Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan punya pengharapan. Sebaliknya, yang tidak mengikuti Yesus, mereka tidak punya pengharapan. Hanya anak-anak Tuhan yang memiliki pengharapan. Bukan berarti lalu pindah agama menjadi agama Kristen, tetapi tidak mau menjalankan memikul salib, itu percuma. Jadi yang mau memikul salib, dialah dan yang akan memiliki pengharapan itu. Pengharapan itu di sini dikatakan pengharapan yang dilihat, bukan lagi pengharapan. Ini juga bisa merujuk kepada perikop tentang Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Sekali-kali dia tidak akan percaya karena dia tidak melihat. Tapi ketika Yesus datang dan memperlihatkan kepada Thomas, inilah
lihat tanganku yang bekas luka ditusuk paku, demikian juga kakiku, demikian juga lambungku yang ditusuk oleh tombak. Percayalah. Jadi Thomas melihat, maka dia percaya. Tetapi Yesus berkata, "Hei Thomas, kamu melihat maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya akan kebangkitan Yesus Kristus." Ya, kita ini kan tidak secara langsung ya melihat kebangkitan Yesus, melihat luka-lukanya di tangannya, bekas tusukan tombak. Tapi kita percaya, kita dikatakan berbahagia. Jadi, bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya, kita ini semua ini ya. Jadi kita harus tekun supaya kita tidak kehilangan pengharapan, sebab pengharapan kepada Tuhan, pada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus, itu pengharapan yang tidak sia-sia. Kita sudah berada di jalur yang benar, di jalan yang benar, karena kita mengharapkan Tuhan Yesus, sebab hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan mereka yang dipanggilnya, yaitu kita semua nih yang menjawab panggilan Tuhan Yesus, mereka juga itu dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi di dunia ini kita mungkin menderita seperti yang dikatakan di sini. Kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Dan di dalam tubuh daging sekarang ini kita masih terikat oleh duniawi ya. Kita menantikan dengan keluh kesah ya, dengan susah payah pengangkatannya, dibebaskan dari tubuh kita yang fana ini ya, yang penuh dengan kedosaan ya. Dan kita nanti akan diberikan tubuh surgawi ya, penuh kemuliaan, yang di sini dikatakan dimuliakan. Jadi mereka yang dipanggil Tuhan, mereka juga adalah orang-orang yang dibenarkan, dan mereka itu juga nanti akan dimuliakan dengan tubuh kemuliaan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.